Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Perlu diketahui bahwa diferensiasi sendiri dapat kami artikan sebagai variasi, bertingkat, dan juga berbeda. Kemudian, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ada 3 poin penting yang harus diketahui dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus sadar bahwa tidak semua peserta didik itu sama. Yang kedua, guru harus bisa menyesuaikan pembelajarannya. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri dapat diartikan bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan di mana guru harus bisa menyesuaikan cara mengajar untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan gaya belajarnya, minat, serta kemampuannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana kita mengajar siswa dengan mempertimbangkan bakat dan cara belajar mereka yang beragam. Hal ini tentunya menuntut guru untuk lebih memahami dan mengenal siswa sebagai pembelajar. Menurut Hockett, tahun 2016, komitmen guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melibatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu penggunaan asesmen termasuk suara siswa untuk mengetahui kesiapannya, minatnya, dan profil belajarnya. Yang kedua, penggunaan informasi yang telah dikumpulkan di atas untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, instruksi, asesmen, dan evaluasi. Yang ketiga, pemilihan beragam strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir yaitu menyesuaikan rencana pada saat ini untuk merespon kekuatan atau kebutuhan yang tidak diantisipasi sebelumnya yang muncul dari proses asesmen. Yang selanjutnya adalah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu mengetahui kesiapan peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik, dan yang terakhir adalah profil belajar siswa. Menurut Tomlinson tahun 2001, sebagai seorang guru tentunya harus mengetahui 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar siswa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kelima yaitu mengembangkan profil kelas dan profil siswa. Profil kelas memberikan gambaran kepada guru tentang kekuatan, kebutuhan, minat, dan atau kesiapan semua siswa di kelas. Ini adalah sumber daya perencanaan yang secara sekilas menyampaikan banyak informasi penting. Profil kelas dapat menangkap satu aspek, misalnya kecerdasan majemuk, atau serangkaian data dan karakteristik pencapaiannya. Sedangkan profil siswa berisi kompilasi informasi yang menyeluruh tentang kekuatan, kemampuan, potensi, kebutuhan, preferensi belajar, minat, kesiapan belajar, dan hasil asesmen individu siswa. Guru dapat meminta siswa untuk mengisi lembar kerja yang berisi informasi diri seperti contoh di bawah, atau dapat juga bekerja sama dengan guru bimbingan konseling atau konselor dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan profil individu maupun kelas. Yang selanjutnya yaitu asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bergantung pada penggunaan asesmen yang berkelanjutan di dalam kelas untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan kesiapan siswa, minat, dan profil belajarnya. Guru menggunakan informasi ini untuk mendiferensiasikan lingkungan belajar, instruksi pengajaran, bentuk asesmen, dan evaluasinya. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar siswa.
Jenis asesmen sesuai fungsinya ada 3, antara lain yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran yaitu assessment for learning. Dan yang ketiga yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Perhatikan tabel berikut. Berikut tabel perbedaan asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3, yaitu assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Assessment as learning adalah asesmen yang digunakan untuk refleksi pada proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Sedangkan assessment for learning adalah asesmen yang digunakan untuk perbaikan pada proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Perbedaan dari kedua asesmen as learning dan asesmen for learning lebih melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Contoh, siswa diberikan pengalaman untuk belajar menilai diri sendiri atau self-assessment dan penilaian antar teman atau peer assessment. Siswa dilibatkan dalam merumuskan prosedur kriteria maupun rubrik asesmen agar mereka mengetahui apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang terakhir adalah assessment of learning. Assessment of learning adalah asesmen untuk evaluasi pada akhir lingkup materi atau akhir proses pembelajaran atau lebih dikenal sebagai asesmen sumatif. Pemahaman pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: 1. Berfokus pada kompetensi pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodir ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan siswa dilaksanakan secara fleksibel. 4. Siswa menjadi pembelajar yang aktif. Berikut contoh pembelajaran berdiferensiasi. 1. Mengklasifikasi materi. 2. Mendiagnosa kesiapan siswa. 3. Mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar siswa. Yang termasuk bukan contoh: 1. Memasarkan modalitas belajar pada siswa. 2. Memberikan banyak tugas pada siswa yang telah mampu di tingkat dasar. 3. Memberikan produk yang sama kepada semua siswa. Untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, mengenali karakteristik siswa, mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajarnya. Mengenali karakteristik siswa ini dapat dilakukan dengan metode observasi selama kegiatan belajar berlangsung dan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket. Kedua, setelah mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Langkah berikutnya adalah memilih topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. Untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, berikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Kedua, guru melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan di akhir pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat suatu produk tertentu. Ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Pesan dari kelompok 1, jadilah guru yang hebat, yang bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang bervariasi. Dan jangan lupa selalu melaksanakan refleksi diri ya.